Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 4 BPGMI yang beranggotakan saya sendiri Febianti, Saya Putri Rizky Aprilianti, Saya Miftu Najia, saya Rizky Maulia, dan saya Rita. Di sini kami akan membahas tentang media pembelajaran, yaitu gaya belajar audio dan audiovisual. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian gaya belajar audio dan audiovisual. Gaya belajar audio adalah metode belajar di mana seseorang ini lebih mudah menyerap informasi melalui pendengaran. Peserta didik dengan gaya belajar ini cenderung lebih baik dan memahami materi yang disampaikan secara lisan. Sedangkan gaya belajar audiovisual adalah kombinasi dari gaya belajar audio dan visual. Peserta didik dengan gaya belajar ini dapat menyerap informasi secara optimal ketika materi disampaikan melalui pendengaran dan didukung oleh elemen visualnya. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri gaya belajar audio, yang mana kalian itu bisa tahu kalian punya gaya belajar audio jika yang pertama, kalian lebih cepat paham saat mendengarkan penjelasan daripada membaca buku. Terus yang kedua itu, kalian suka mengulang pelajaran dengan cara merekam suara atau mendengarkan ulang rekaman kelas. Nah, yang ketiga, kalian senang berdiskusi atau berbicara sambil belajar. Yang keempat, saat belajar kalian lebih suka membaca dengan suara keras agar lebih mudah masuk ke otak. Terus yang kelima itu, kalian sering mengingat intonasi atau suara guru saat menjelaskan pelajaran. Nah, gaya ini sangat cocok untuk yang suka belajar sambil mendengarkan musik ataupun rekaman belajar. Nah, yang ketiga itu ada ciri-ciri gaya belajar audiovisual. Nah, kalau kalian punya gaya belajar audiovisual itu biasanya yang pertama, kalian suka banget nonton video pembelajaran di YouTube atau platform lainnya. Yang kedua, gambar, warna, dan grafik sangat membantu kalian dalam memahami isi materi. Yang ketiga, saat mendengarkan penjelasan, kalian merasa lebih mantap jika ada visual pendukung seperti animasi atau slide. Nah, yang keempat itu lebih mudah mengingat informasi jika kita tuh melihat langsung atau mendengar secara bersamaan. Nah, yang terakhir itu suka belajar pakai PowerPoint yang penuh dengan warna dan suara. Nah, orang-orang dengan gaya-gaya yang telah saya sebutkan ini itu sangat diuntungkan karena zaman sekarang banyak sekali media digital yang mendukung proses pembelajaran seperti itu. Baiklah, yang keempat yaitu ada media pembelajaran yang cocok untuk gaya belajar audio dan audiovisual. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Nah, buat teman-teman yang suka belajar dengan mendengarkan atau menonton, ada beberapa media atau alat bantu belajar yang bisa digunakan belajar jadi lebih seru dan gampang dimengerti. Yang pertama itu ada untuk gaya belajar audio yang untuk suka mendengar, yaitu ada rekaman suara guru. Bisa didengarkan ulang kapan saja, terutama saat mau ujian. Yang kedua itu ada podcast belajar, seperti radio tapi isinya penjelasan pembelajaran, bisa didengarkan sambil santai. Yang ketiga itu ada lagu pelajaran, misalnya lagu tentang nama-nama planet atau perkalian, cocok untuk menghafal. Contoh media audio. Di sebuah hutan, hiduplah seekor monyet bernama Momo. Momo suka sekali berbohong. Suatu hari, ia berteriak, "Ada harimau! Ada harimau!" Semua hewan lari ketakutan. Tapi ternyata tidak ada harimau. Momo hanya bercanda. Keesokan harinya, harimau sungguhan datang. Momo berteriak lagi, tapi tak ada yang percaya. Ia pun terus berlari sendiri hingga ia terjatuh ke sungai. Pesan moral, jangan suka berbohong. Jika terus berbohong, orang lain tidak akan percaya saat kamu berkata jujur. Selanjutnya yaitu yang kedua ada untuk gaya belajar audiovisual, suka mendengar dan suka melihat. Yang pertama itu ada video penjelasan YouTube, misalnya video yang menjelaskan materi dengan animasi dan suara narasi. Yang kedua, PowerPoint dengan suara, yaitu presentasi yang ada gambarnya dan juga suara penjelasannya. Yang ketiga ada animasi edukatif, yaitu video kartun yang menjelaskan pembelajaran dengan cara lucu dan mudah. Contoh media audiovisual.
Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada bentuk lingkaran, persegi, jajar, genjang, segitiga, segi lima, segi enam, dan oval. Belah, ketupat, trapesium, layang-layang. Nah, jadi teman-teman, belajar itu nggak hanya harus selalu membaca buku tebal saja loh, tetapi kita juga bisa banget memanfaatkan suara dan gambar untuk membuat proses belajar kita jadi lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk kita pahami dan anak-anak pahami. Jadi, kenali gaya belajar kamu dan manfaatkan media pembelajaran yang sesuai. Kalau misalnya kamu tipe audio atau audio visual, yuk kita mulai eksplorasi media digital seperti video, podcast, atau presentasi yang menarik. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.